Dan pada saat saya kecil itu beberapa puasanya orang Jawa ini masih saya temui. Yang banyak saya temui itu puasa mutih, ya, puasa ngerowot, ya, kemudian topong bisu dan topong luang. Topong luang itu orang masuk kayak dikubur dalam dalam lubang besar dan dia bertapa di situ beberapa hari. Kalau posong ngerowot itu hanya boleh makan buah-buahan saja. Ada lagi poso polo kependem, dia tidak boleh makan nasi. Dia hanya makan umbi-umbian, ya. Ada ganyong, ada erut, ada ubi jalar, ada telo dan sebagainya. Ada lagi poso mutih. Poso mutih itu dia hanya boleh makan nasi saja. Bahkan dikasih garam juga tidak boleh. Hanya boleh nasi dan air. Jadi puasa itu sudah macam-macam dan itu bertahan cukup lama. Di masyarakat Jawa Abangan itu beberapa masih bertahan. Nah, itulah sebabnya kemudian ketika Islam masuk dan dipeluk oleh orang Jawa dalam jumlah banyak, mereka sudah tidak asing lagi dengan tradisi berpuasa ini. Jadi kalau puasa dalam tradisi masyarakat, kalau di Islam kan namanya saum ya, siam ya. Kalau dalam tradisi masyarakat sebelum Islam itu namanya upawoso. Upawoso, upo itu artinya mendekat, woso itu yang maha kuasa, sang yang widiwasa. Jadi Tuhan yang maha kuasa. Jadi sarana tujuan berpuasanya orang Jawa itu adalah sarana untuk mendekat kepada yang maha kuasa. Nah ini nanti di kalangan para Brahmana, saya pernah tanya kepada teman saya yang mendalami serat-serat Jawa, itu ada tradisi upawoso ini diwujudkan dengan bagaimana cara mendekatkan diri pada Tuhan dengan mempelajari kitab Weda, saking asyiknya, ya, sampai dia lupa makan dan minum. Sehingga ketika kemudian orang Jawa masuk ke agama Islam, ya, orang Jawa masuk ke agama Islam, dia ketemu dengan syariat puasa, mereka sudah tidak asing lagi. Apalagi kemudian ada kemiripan. Tradisi puasa itu tidak makan dan minum, diiringi juga tradisi membaca kitab. Ya, tradisi orang biasa tadarusan, ya. Kemudian kalau di pesantren semaan kitab apa, itu sudah bukan sesuatu yang aneh. Hanya beda saja, gitu loh, beda. Kalau dulu itu tradisinya orang Hindu, sekarang orang Islam. Kalau tradisi baca kitab itu dulu di kalangan orang Hindu hanya untuk kalangan Brahmana saja, karena orang awam itu kalau di Hindu tidak boleh tidak boleh membaca kitab Veda. Kitab Veda hanya untuk kalangan Brahmana. Sementara kalau di Islam kan tidak. Jadi tradisi puasa ini kemudian beralih kepada tradisi puasa dalam Islam, ya. Nah, kemudian para raja dan para ulama di Jawa ini kemudian misalkan pada awal-awal itu masih menggunakan istilah topo untuk menyebut puasa, gitu ya. Istilah topo untuk menyebut puasa ini sudah saya cantumkan di PowerPoint yang saya sampaikan. Nah, dari sini kemudian dari topo ke puasa ini ada istilah baru, ada istilah spesifik yang kemudian dilekatkan pada tradisi puasa ini di kalangan oleh orang Jawa oleh para ulama, yaitu puasa itu ada dua unsur, cegah dahar dan cegah sari, ya. Jadi artinya tidak makan minum sejak fajar sampai maghrib, tapi juga ada cegah sari. Ya, orang yang berpuasa itu kalau dalam tradisi Jawa, ketika dia sudah masuk Islam, itu juga harus menyedikitkan tidur, ya. Menyedikitkan tidur. Cegah sari itu juga bermakna cegah guling. Bagi suami istri itu juga untuk dianjurkan untuk menyedikitkan hubungan suami istri ketika di bulan puasa, karena untuk tradisi tirakatan, tradisi